Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor Channel yang siap membantu Anda untuk mendapatkan cuan 100% pertama di saham dengan latar belakang apapun Anda. Maka pastikan Anda subscribe channel ini dan Anda ikuti terus channel ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sentimen-sentimen yang terjadi selama 1 minggu terakhir ini ya. Cuman sebelum kita membahasnya, kami ingin menyampaikan informasi. Tanggal 17 dan 18 Juni besok, tepatnya hari Jumat dan hari Sabtu, kami akan mengadakan webinar value investing ya dengan tema mencari multi-bagger di saham turnaround. Ya, maka pastikan Anda jangan sampai kelewat ya. Anda silahkan daftar atau cari informasi lebih lanjut di link di dalam deskripsi di video ini. Oke, jadi berita yang pertama ya di minggu kemarin di headline surat kabar mengatakan fluktuasi masih tinggi uji daya tahan kripto. Ya seperti kita tahu ya, saat Amerika mengumumkan kenaikan suku bunga, harga kripto ini pada berjatuhan ya, termasuk Bitcoin. Kita pakai acuan Bitcoinnya saja, di mana harganya dari awal ketika Amerika menaikkan suku bunga sampai sekarang masih belum beranjak di level $29.000 per satu Bitcoinnya, seperti itu. Nah, ini pandangan saya ya mengenai kenaikan kripto di tahun kemarin yang merupakan menurut saya pribadi ya termasuk bubble ya. Jadi di tahun kemarin ya, atau tahun saat pandemi, Amerika menahan suku bunganya di 0%. Ya, artinya suku bunga di sana sangat murah ya. Tidak ada bunga yang diberikan oleh deposan. Ya, alias kalau kita nabung uang di bank di Amerika, ya kita nggak dapat apa-apa. Otomatis ketika suku bunga tidak naik, ya alias suku bunganya 0, maka kupon obligasinya pun itu juga nggak menarik, alias juga paling di kisaran 0% juga, seperti itu. Padahal waktu itu Amerika menginjeksi duit terus. Ya, jadi Amerika mengeluarkan duit terus, ya menginjeksi likuiditas di market. Akhirnya orang-orang pada pegang duit. Terus mereka pada bingung ketika mereka pada pegang duit, mau taruh di mana? Sedangkan kalau dimasukin ke bank nggak dapat apa-apa, beli obligasi juga nggak dapat apa-apa. Akhirnya mereka lari ke saham dan kripto. Ya, maka pasar Amerika di di saat pandemi COVID kemarin ya, itu menunjukkan level yang sangat tinggi ya, termasuk kripto juga sangat tinggi. Bitcoin kalau nggak salah level tertingginya mencapai $70.000 ya. Tapi begitu Amerika menaikkan suku bunga, nah orang-orang kan berpikir nih, karena yang namanya saham dan juga kripto ini adalah aset yang memiliki tingkat risiko tinggi. Ya, dan karena suku bunga sudah dinaikkan, maka bank-bank di Amerika juga menaikkan bunganya. Ya, obligasi yang diterbitkan baik perusahaan swasta maupun pemerintah, kuponnya naik. Nah, padahal obligasi ini kan instrumen aman. Nah, akhirnya orang-orang yang tadi sudah cuan di kripto dan juga saham, dia ngambil duitnya ditempatkan di instrumen yang lebih aman. Ya, dan itu membuat harga kripto maupun harga saham di Amerika sana, terutama saham-saham teknologi itu berguguran, seperti itu ya. Terus apakah nanti bisa naik lagi ketika suku bunga Amerika selalu dinaikkan? Ya, saya sendiri tidak tahu. Cuman bagi kita para investor jangka panjang ya, para value investor ya, kita nggak perlu melihat seperti itu ya. Kita tetap fokus di kinerja perusahaan dan valuasinya saja. Selama kinerjanya bagus, valuasi murah, ya sudah beli saja, seperti itu. Baik, selanjutnya mengenai Blibli ya, yang dikabarkan akan IPO. Nah, kita belum tahu tepatnya kapan Blibli ini akan IPO ya. Cuman kita bisa memprediksi nih. Sorry, bukan memprediksi ya, tapi apakah nanti Blibli ini nasibnya sama seperti GoTo maupun Buka, kita nggak tahu. Nanti kita tunggu prospektusnya, kita nanti baca dan bisa kita review juga di channel The Investor ini ya. Tapi intinya ya, kalau kita ngelihat seperti Buka ya, Buka sampai saat ini pun harganya masih tertekan ya, belum bisa menyentuh level harga di mana saat Buka IPO. Untuk GoTo sekarang memang sudah menyentuh level harga IPO-nya.
Ya, kenapa? Karena menurut saya salah satu faktornya GoTo mau private placement. Ya, jadi kalau perusahaan mau private placement ada investor baru yang masuk. Nah, GoTo akan menawarkan harga yang pas ya buat investor. Ya, buat investor yang akan melakukan private placement ke GoTo. Ya, otomatis ya pengennya GoTo melakukan private placement di harga yang tinggi seperti itu kan. Maka harganya pun ya dinaikkan dulu seperti itu ya. Cuma setelah GoTo right issue apakah nanti harganya makin tinggi atau tidak? Ya saya juga tidak tahu ya, saya juga tidak tahu. Tapi sentimen right issue inilah yang membuat harga saham GoTo ini naik. Nah, kalau kita bicara mengenai bisnis startup ya, kemarin startup berlomba-lomba untuk melakukan PHK dan efisiensi, artinya memang tantangan bisnis startup ini semakin berat. Ya, startup yang mengumumkan berhenti operasi dan PHK karyawan terus bertambah. Nah, menurut saya untuk bisnis startup seperti ini nanti memang akan didominasi oleh pemain 1 dan 2 saja. Ya, jadi tidak ada pemain nomor 3, 4, 5. Nah, maka untuk startup seperti ini memang kalau kita mau berinvestasi di saham ya, startup, memang kita pilih yang terbesar. Ya, memang saat ini terbesar masih di GoTo seperti itu ya. Artinya para pesaing-pesaing nanti yang istilahnya modalnya nggak terlalu besar ya dia akan kalah dengan sendirinya ya, dia akan tutup atau mungkin diakuisisi oleh startup yang size-nya lebih besar ya, pemain besarnya seperti itu. Oke, kita masuk ke bank digital ya, bank-bank kecil yang tahun kemarin sempat booming ya, yang dimana harga sahamnya sudah nggak masuk akal, sekarang makin tertekan ya harga saham bank-bank digital. Kalau kita lihat ambruk semua ya, yang kita jadikan benchmark ya Arto ya, Bank Jago, dimana di tahun kemarin Arto sempat menyentuh level 19.000. Ya, bahkan bank sekecil Arto market cap-nya waktu itu bisa mengalahkan market cap Bank Mandiri yang asetnya 1.200 triliun. Nah, sekarang harga sahamnya ambles ya di level sekitar 8 ribuan untuk Arto. Itu pun secara market cap masih gede banget gitu ya. Kalau nggak salah masih di atasnya Bank BNI. Ya, Bank BNI yang sudah sudah berdiri sejak 46 seperti itu, dikalahkan dengan Arto. Ya, menurut saya Arto ini karena salah satunya ada Gojek yang masuk di Arto yang membuat Arto ini dikabarkan akan menjadi growth company di masa depan. Ya, sekali lagi di masa depan. Nah, cuman ketika Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga, kemungkinan besar nanti akan diikuti oleh Bank Indonesia yang juga akan menaikkan suku bunga. Memang di bulan Mei kemarin ya, bulan Mei Bank Indonesia belum menaikkan suku bunga. Tetapi langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah menaikkan GWM, Giro Wajib Minimum. Apa itu Giro Wajib Minimum? Giro Wajib Minimum itu adalah setoran minimal yang harus disetorkan oleh Bank Umum ke Bank Indonesia dengan jumlah sekian persen dari simpanannya. Ya, otomatis kalau GWM ini dinaikkan, bank-bank kecil yang simpanan masyarakatnya ini masih terbatas, ya ini makin tertekan gitu. Ya, kalau kita ngelihat bank-bank kecil ya, bank-bank digital ini kan penghimpunan dana simpanannya kan belum semasif seperti bank-bank besar ya, terutama ambil contoh seperti Mandiri, BRI, BCA, kan masih jauh seperti itu ya. Masih jauh. Kita, bahkan saya sendiri ya, misalkan saya punya duit 100 juta mau saya simpan di bank, saya depositokan, ya saya tetap pilih bank konvensional dibandingkan bank-bank kecil ini, bank-bank digital ini, karena resikonya menurut saya masih gede banget gitu. Nah, maka dengan terbatasnya kegiatan untuk akuisisi nasabah ya, kegiatan untuk menghimpun dana masyarakat ini, sedangkan di sisi lain dia harus menyalurkan kredit, nah maka modalnya nggak ada. Itulah kenapa bank-bank kecil selalu right issue tuh untuk mencari modal. Nah, sekarang ditambah GWM-nya dinaikkan. Ya, ini makin tertekan lagi pastinya ya. Jadi kalau menurut saya untuk sisi risiko bank-bank kecil ini resikonya masih tinggi. Ya, tapi kalau kita mau spekulasi ya atau mau trading scalping ya mungkin oke-oke saja. Tapi bagi kita para investor jangka panjang yang lebih baik cari yang lebih aman saja. Nah, imbasnya adalah ketika bank-bank kecil ini kesulitan likuiditas ya karena salah satunya GWM dinaikkan, kemudian kegiatan untuk menghimpun dana masyarakat masih terbatas. Nah, maka pasti akan
banyak investor ya, dia membutuhkan investor baru. Ya bank-bank kecil ini membutuhkan investor baru untuk menambah modal. Ya maka nggak heran bank-bank kecil ini selalu jadi ajang akuisisi untuk para pemain besar seperti itu. Ya. Nah ini contohnya banyak banget ya bank-bank kecil yang dimana ini terus diakuisisi oleh pemain-pemain besar. Ya. Nah. Oke, selanjutnya kita masuk di sektor properti ya. Jadi berita di minggu kemarin mengatakan ya ekonomi membaik, penyaluran KPR melesat. Ya, beritanya seperti itu. Nah, kalau penyaluran KPR ini melesat, artinya sektor properti mulai tumbuh seperti itu ya. Tapi ada tantangan terbaru. Ya, tantangan terbaru yaitu ketika nanti suku bunga Bank Indonesia naik ya, alias Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya. Kalau suku bunga Bank Indonesia dinaikkan ya otomatis bank-bank akan menaikkan bunga kredit yang berimbas kepada bunga KPR juga ya. Jadi bunga KPR akan naik. Nah, kalau bunga KPR naik ya pastinya para konsumen, para pembeli ini nanti yang dia masih belum pulih betul setelah pandemi kemarin ya dia akan menunda untuk membeli properti. Seperti itu ya, itu memang tantangannya. Cuman problemnya ya yang saya pikirkan seperti ini. Ya, kita ngelihat saham-saham batubara pada naik semua, maka para bos-bos batubara ini punya duit semua. Nah, terus kalau duitnya banyak, ditaruh di mana gitu? Ditaruh di mana kalau nggak di properti ya? Properti atau mobil kan biasanya seperti itu ya. Orang-orang punya duit banyak, ya mereka para bos-bos batubara dan turunannya ini kayaknya sih nggak akan menaruh semua di deposito ya, karena mereka juga tahu ditaruh di deposito ini duitnya nggak kemana-mana. Nah dia akan cari investasi lainnya ya, menurut saya salah satunya properti. Ya jadi ini tantangan sebenarnya untuk sektor properti. Di sisi lain permintaan sudah mulai naik, tapi di sisi lain suku bunganya ini juga mulai naik, alias mereka-mereka yang mengandalkan KPR untuk membeli properti ini menjadi terhambat seperti itu. Ya, nah maka apakah artinya kita tidak masuk di sektor properti? Ya menurut saya mumpung sentimennya masih negatif ya kita masuk. Kita pilih saham-saham properti yang dia punya fundamental kuat, kinerjanya bagus ya, tahan terhadap inflasi dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Oke. Awas harga energi mengancam inflasi ya, kita masuk ke sektor energi dan lagi-lagi ya memang sejak awal tahun sebenarnya kita sudah banyak banyak berdiskusi mengenai kenaikan harga energi. Ya harga energi naik ya otomatis harga bahan baku naik. Harga bahan baku naik otomatis harga jual ke konsumen atau ke end user itu juga naik. Nah, itulah yang membuat inflasi. Ya, maka ketika inflasi naik, salah satu yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dia menaikkan suku bunganya, seperti itu. Ya. Nah, era inflasi tinggi menjadi beban ekonomi. Ya, jadi memang ketika inflasinya makin tidak terkendali, ya, sedangkan daya beli masyarakat tidak naik, itu terjadi yang namanya stagflasi. Ya, ketika terjadi stagflasi, ya otomatis ekonomi nggak akan jalan seperti itu ya. Ekonomi nggak akan jalan ya, harga-harga naik nggak ada yang mau beli. Ya termasuk juga ini tantangan buat saham-saham consumer good ya, ketika harga energi naik, harga bahan baku naik, ya otomatis saham-saham consumer good ini mendapatkan sentimen negatif ya. Kenapa? Karena ya semua naik, kalau dia tidak bisa menaikkan harga jualnya ke konsumen ya dia kinerjanya akan tertekan. Ya, nah seperti INDF ini ya, INDF terutama anaknya ICBP ini kan salah satu pengguna bahan baku gandum ya, yang dimana gandum ini salah satu produsen terbesarnya adalah Rusia dan Ukraina, yang dimana Rusia dan Ukraina sedang perang. Otomatis ketika perang maka stok gandum makin langka. Nah kalau stok gandum langka otomatis harga gandum naik. Kalau harga gandum naik, ya otomatis HPP dari saham-saham consumer good yang menggunakan bahan baku gandum otomatis naik. Sekarang pertanyaannya, mereka bisa pass on nggak nih kenaikan harga bahan baku ke end user? Kalau nggak bisa, ya otomatis kinerjanya tertekan. Tapi kalau bisa,
ya kinerjanya tetap bagus. Seperti itu. Oke, itu sekilas sentimen yang terjadi selama 1 minggu terakhir ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.